Saudara ahli, boleh dijelaskan latar belakang pendidikan saudara ahli? Saya adalah seorang dokter spesialis forensik. Pendidikan saya pertama S1 saya tahun 80 masuk di FKUI, lulus tahun 86. Setelah itu saya ambil spesialis forensik S2 itu di FKUI, lulus tahun 90. Kemudian saya ambil S3 tentang DNA di Kobe University Jepang. Saya dapat doktor di bidang DNA forensik. Saya adalah ahli doktor DNA forensik pertama di Indonesia tahun 95. Kemudian saya ambil S3 hukum, saya lulus tahun 2001 itu dari UI, UI. Kemudian saya belajar lagi ke Belanda untuk belajar diploma dalam bidang forensik klinik, jadi forensik untuk orang hidup dari Utrecht, National School of Public Health Belanda. Jadi, terima kasih saudara. Kalau boleh terus sekarang saudara ahli bekerja di mana? Saya di sehari-hari saya adalah dosen di FKUI. Saya mengajar calon-calon dokter S1 dan saya mengajar juga di calon-calon dokter forensik. Itu saya mengajar sejak tahun 87 sampai sekarang. Boleh dijelaskan kepada kami saudara ahli, ilmu forensik ini ilmu apa? Apa yang dikaji di kedokteran forensik ini? Begini, kalau kedokteran itu adalah ilmu di mana kita mempelajari tubuh manusia untuk mengobati orang sakit. Kalau di kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran itu kita pakai untuk membantu peradilan. Pada kasus apa? Pada kasus tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia, meliputi kasus forensik klinik, ya, untuk orang hidup, misalnya perkosaan, penganiayaan, KDRT dan lain-lain, dan pada orang meninggal, yaitu dengan melakukan otopsi. Jadi melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap tubuh manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Tadi disinggung juga, saya juga cari-cari artikel mengenai saudara ahli. Saudara ahli pernah membuat sebuah kajian tentang korban kekerasan seksual atau korban pemerkosaan. Pada korban perkosaan ini saya langsung aja ke ilmu forensiknya ya. Berdasarkan penjelasan tadi kan mempelajari meneliti tubuh. Ya. Pada korban perkosaan selain persetubuhan seringkali ditemukan luka-luka akibat kekerasan. Berdasarkan kajian dan pengalaman saudara ahli, bagaimana pola luka yang umum yang ditemukan pada kasus perkosaan? Oke, kalau pada kasus perkosaan itu intinya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan menyetubuhi seorang wanita di luar kawin, itu prinsipnya. Jadi pada waktu dilakukan pemaksaan itu mestinya ada kekerasan. Ancaman kekerasan mungkin kita tidak bisa lihat karena itu berupa verbal, tapi kekerasan fisik itu kita bisa lihat. Biasanya pada orang yang tidak suka disetubuhi maka ada tanda-tandanya. Pertama, mereka akan teriak. Kalau dia teriak itu biasanya si pelakunya karena takut dia akan membungkam, dia akan melakukan pembengkapan. Jadi dengan tangan ataupun benda dia buka mulutnya sehingga tidak keluar suara. Itu jadi ada tanda pekak di mulut. Yang kedua itu dicekik, itu juga akan menghentikan teriakan. Jadi ada tanda cekikan di leher. Kemudian apa? Pada waktu dia dibaringkan, itu kepalanya itu biasanya akan diletakkan atau dibetulkan ke tempat yang apapun yang ada. Biasanya kalau misalnya alasan keras itu bisa menimbulkan luka pada belakang kepala. Kemudian penekanan badan ditekan itu akan menimbulkan luka-luka lecet memar itu pada daerah yang menonjol di sebelah belakang. Yaitu apa? Di sekitar belikat, tulang belikat, kemudian di bokong karena di situ ada tulang keras, dan juga di tungkai belakang atau sekitar tumit. Kemudian apa? Seorang yang akan diperkosa itu biasanya dibuka
ada usaha luka-luka yang terjadi pada tangan, karena pada waktu baju dibuka maka akan ada luka-luka pada tangan, terutama lengan kanan dan lengan kiri bawah. Itu ada luka di situ. Dia membuka, kemudian kalau ini diperkosa, biasanya orang akan membuka celana. Pada waktu kami buka, maka reaksi refleks seorang perempuan adalah menutup erat-erat pahanya. Maka paha yang kemudian dibuka oleh pelaku akan memberikan luka pada bagian dalam dari paha. Jadi adanya luka-luka tersebut ditambah dengan kalau pada jenazah orang korbannya tidak pakai celana, itu kita harus berpikir bahwa kemungkinan ada kekerasan seksual. Jadi itu adalah hasil kajian dan pengalaman secara umum terhadap korban-korban kekerasan seksual. Ya, dan itu juga ada di dalam textbook forensik. Textbook forensik itu artinya satu ilmu yang sifatnya universal. Jadi selain berdasarkan pengalaman, itu memang ada di dalam textbook forensiknya. Nah, apabila seorang dokter forensik melakukan pemeriksaan terhadap korban yang tidak mengenakan celana dalam, itu apa saja yang harus dilakukan? Pada kasus-kasus yang diduga karena kekerasan seksual, maka sebagai seorang dokter forensik itu adalah dokter yang harus menguasai juga pasal-pasal hukum yang terkait. Maka yang mungkin terkait itu adalah pertama dari KUHP, pasal-pasal susila. Kedua itu perlindungan anak, kalau itu anak, dan kemudian KDRT. Itu semua ada seksualnya. Jadi dokter forensik akan melakukan pemeriksaan beberapa. Pertama itu usianya berapa, karena kalau usia korban itu di bawah umur, maka itu yang dipakai perlindungan anak. Nah, usia korban, kemudian korban itu laki-laki atau perempuan, karena perkosaan itu hanya bisa terjadi pada perempuan. Kalau pelecehan seksual itu bisa pada perempuan, bisa pada laki, karena pasalnya beda. Dan kemudian dia harus cari tanda-tanda penetrasi. Kalau dia bersentuhan, artinya kemaluan dari si laki-laki masuk ke dalam kemaluan si perempuan. Masuknya itu menimbulkan luka, baik pada bibir kecil kemaluan, selaput darah maupun vagina yang kemaluan. Itu jadi akibat kekerasan persetubuhan tadi. Kalau yang perbuatan cabul itu lukanya di luar itu. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah mencari siapa pelakunya, yaitu kita melacak siapa yang dari pelaku dengan cara mencari bekas dari pelaku yang ada dalam tubuh korban. Bekasnya apa? Berupa cairan mani, sperma ataupun dari DNA-nya. Jadi itu adalah, dan kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah mencari luka-luka yang seperti tadi saya bilang, luka-luka yang menunjukkan dari kekerasan. Sebenarnya ada satu lagi, ada pasal 89 yaitu tentang membuat orang pingsan atau tidak berdaya, itu juga termasuk kekerasan. Jadi seorang dokter forensik yang memeriksa kasus biasanya harus melakukan pemeriksaan toksikologi, ada nggak yang pingsan atau tidak berdaya atau masuk daya. Oke, terima kasih ahli. Metode-metode pemeriksaan tadi, B2 segala macam itu apakah hasilnya harus tercantum di visum? Apakah pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saudara sampaikan itu harus tertulis di visum? Misalnya ada sebuah visum alat kelamin jenis kelamin perempuan, tapi tidak ada keterangan bahwa pemeriksaan terhadap bibir vagina luar, bibir vagina dalam. Bagaimana mengetahui bahwa sudah dilakukan pemeriksaan padahal di visumnya tidak dicantumkan? Atau bagaimana nih? Apakah setiap pemeriksaan ada laporannya di dalam sebuah visum? Begini, kebetulan saya adalah dosen, jadi saya selalu mengatakan begini ke mahasiswa saya. Ya, lakukan apa yang Anda lakukan, tulis semua. Karena kalau Anda tulis itu hasilnya positif atau negatif, itu menunjukkan Anda sudah melakukan. Jadi pada pemeriksaan tadi, semua yang diperiksa apakah itu ada atau tidak, itu harus dilaporkan karena itu menunjukkan apa yang dilakukan. Prinsipnya kalau tidak ditulis itu artinya tidak dilakukan. Kalau dilakukan harus ditulis seperti itu. Oke. Ini saya kasih contoh kasus. Kan ada visum sementara, saudara Ali, ada juga yang namanya visum definitif.
mencantumkan seperti tadi disampaikan pemeriksaan dalam kelamin jenis kelamin perempuan berarti di situ. Terus di kesimpulan tanda kekerasan seksual masih menunggu hasil laboratorium. Di dalam visum definitif hasilnya tetap sama, alat kelamin jenis kelamin perempuan, tidak sama sekali mencantumkan ada pemeriksaan terhadap bibir vagina. Malahan di kesimpulannya sudah tidak lagi menyampaikan ada kesimpulan soal kekerasan seksual. Itu bagaimana validitas visum itu belum saudara ahli untuk menguji apakah seseorang betul atau tidak mengalami kekerasan seksual. Begini, kalau jadi ini adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual seperti saya tadi katakan bahwa yang disebut kekerasan seksual dari dalam hal persetubuhan itu harus ada dua yang dicari. Pertama adalah adanya penetrasi. Penetrasi itu artinya dari segi dokter adalah kepala pria masuk ke dalam bibir kecil atau dia melewati selaput darah dan masuk ke dalam liang senyawa. Itu seperti itu persetubuhan, dan itu penetrasi. Sedangkan ejakulasi atau keluarnya cairan mani atau sperma itu bukan merupakan tanda, bukan merupakan satu kepastian. Karena ini pada satu persetubuhan bisa saja orangnya itu tidak mengeluarkan sperma karena belum sampai saatnya keluar, tapi itu tetap persetubuhan. Atau bisa juga mengeluarkan sperma, tetapi spermanya itu tercuci karena misalnya dia beli dan segala macam dicuci, dicebokin misalnya atau di lap, itu bisa gitu. Atau ada orang yang sudah mengalami vasektomi, sudah disteril itu, dia punya cairan tetapi tidak ada maninya, sel maninya, itu juga bisa terjadi. Jadi atas dasar itu maka untuk pembuktian persetubuhan itu hanya penetrasi yang harus dibuktikan oleh dokter. Penetrasi itu apa? Maksudnya orang yang beda dalam kelamin wanita. Nah, akhirnya apa? Apa yang bisa diterima dokter? Dokter tidak lihat prosesnya, yang lihat bekasnya. Bekasnya adalah berupa lecet, ya, memar, kemerahan, atau robek. Robek pada apa? Pada bibir kecil, pada selaput darah yang robek, atau pada vagina yang robek. Seperti itu. Iya, pertanyaannya ahli, tidak kalau di dalam visum tidak ada laporan bibir vagina lecet kan? Ada tidak ada bekas misalnya kan hasilnya boleh positif boleh negatif, tapi menurut ahli setiap pemeriksaan itu kan harus dicantumkan. Nah, di dalam sebuah visum tidak mencantumkan apakah bibir vagina tidak lecet, bibir vagina tidak pernah dimasuki benda tumpul. Apakah dengan tidak dicantumkannya laporan itu berakibat visum mengenai alat kelamin itu tidak sah? Begini, kalau seorang dokter tidak melakukan pelaporan secara lengkap seperti itu, kita tetap tidak tahu apakah dia melakukan atau enggak. Yang ditemukan apa? Maka satu-satunya cara supaya kita memanggil dokter tersebut ke sidang pengadilan dan menanyakan langsung apa yang ditemukan. Yang tidak dicatat ditanya apa hasilnya. Kalau misalnya dokter yang dipanggil dan menyatakan telah melakukan pemeriksaan, contoh kasusnya begini, ada seorang pelaku mengaku memasukkan alat vitalnya, seorang pria ya, mengaku memasukkan alat vitalnya, terus pada saat ejakulasi itu ejakulasi dilakukan di paha. Ada kasus seperti itu. Menurut ahli, dia melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tembak, swab. Dia hanya men-swab apakah di dalam lubang vagina itu ada sperma atau DNA pihak lain, tetapi tidak memeriksa soal luka-luka bibir besar, bibir kecil seperti yang tadi saudara katakan. Apakah dengan contoh kasus seperti tadi sudah cukup dengan memasukkan alat itu untuk menyimpulkan bahwa tidak ada kekerasan seksual? Begini, ini ada dua hal yang harus ada satu hal yang harus dijelaskan. Ini korbannya anak kecil atau orang dewasa? Oh, ini contoh kasusnya anak kecil, anak bawah umur. Oke, umur berapa? Ya sekitar 7 atau 8 tahun. Oke, sekarang ini saya tanya begini kenapa? Karena begini, sehari-hari saya di RSCM itu menangani kasus seperti
banyak sekali. Setiap jaga dalam 12 jam itu bisa kasus 5 sampai 10 kasus itu. Dan kasus seperti ini agak kenapa dibedakan karena begini. Vagina seorang kelamin seorang perempuan anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Orang dewasa, apalagi kalau yang dia sudah pernah kawin, itu lubang kemaluan itu besar sehingga bisa dimasuki oleh penis atau kemaluan dari laki-laki sampai ke dalam. Strukturnya adalah paling depan itu adalah daerah yang berbulu, itu disebut bibir besar. Disebut persetubuhan kalau dia masuk ke daerah yang basah, yang tidak ada bulunya, itu adalah bibir kecil. Kalau sudah masuk ke bibir kecil itu sudah persetubuhan walaupun belum merobek selaput darah. Yang kedua, dia masuk pintu gerbang, itu bibir kecil itu seperti keras pada rumah. Kalau dia masuk ke pintu itu adalah selaput darah. Yang kedua, itu adalah persetubuhan yang masuk lewat pintu, berarti pada kondisi itu ada robekan selaput darah. Dan kalau robekan selaput darah kalau dia masuk ke dalam ruangannya itu adalah vagina, maka vaginanya akan ada luka. Pada anak orang dewasa itu dia bisa masuk sampai ke dalam, sehingga lukanya bisa pada bibir kecil, pada selaput darah dan pada vagina. Kelihatan lukanya oleh dokter. Tapi pada anak-anak pada umumnya itu kalau pelakunya dewasa itu tidak akan menimbulkan, tidak akan penisnya itu atau kemaluan itu masuk sampai ke selaput darah. Umumnya selaput darahnya normal, tidak ada robekan, tidak juga masuk ke dalam vagina, sehingga yang ada adalah luka-luka lecet pada bibir kecil kemaluan, buka memar ataupun robek dari situ. Nah itu yang harus ditekan. Karena kalau kasusnya adalah seperti itu dikatakan seorang dewasa menyetujui seorang wanita, maka bisa dipastikan penisnya itu tidak masuk ke dalam vagina. Karena tidak masuk, maka kalau diambil sampel dari dalam liang vagina sudah dipastikan tidak akan terdapat sperma, apalagi kalau ejakulasinya di paha. Nah, kalau yang seperti itu yang dapat sebenarnya adalah kita ini prosedur rutin. Kalau kita lakukan pemeriksaan pada kasus dari susila pada anak, pertama kita ambil swab vagina, usapan itu pada bibir besar kemaluan di luar kulit itu. Kedua, kita ambil dari bibir kecil kemaluan di dalam liang yang tidak kita pernah periksa, kecuali kalau ada robekan selaput darah, dan itu jarang. Dan terakhir kita ambil dari tempat di mana kita perkirakan dia membuang cairan maninya, mungkin di paha, mungkin di perut, mungkin di lantai, dan mungkin juga ada tisu yang ada di tempat PKP. Itu yang kita periksa. Jadi hasil yang sampel yang diambil harus benar. Sebab kalau sampelnya salah, itu hasilnya pasti akan berbeda. Kalau untuk mengetahui luka-luka di bibir vagina, di bibir dalam, itu perlu alat khusus atau cukup dengan melihat saja? Begini, kalau dokter itu selalu pertama dia pakai adalah panjangnya, dia lihat pakai matanya, dan dengan mata telanjang dia pakai. Kemudian pada kasus-kasus seperti itu kadang-kadang dia pakai loop, ya, kaca pembesar, dan kemudian juga dia pakai apa? Dia pakai foto. Karena kadang-kadang apa yang dilihat mata sama yang dilihat kamera itu beda. Maka satu prosedur rutin kalau di kami di kedokteran forensik kita melakukan pemotretan, dan hanya pada kasus-kasus orang dewasa di mana ada robekan selaput darah, ada kemudian robekan vagina, itu barulah dilakukan pemeriksaan dengan memakai control bebek. Control bebek itu sejenis alat yang bisa melihat inti vagina, tapi itu tidak pernah dilakukan pada anak. Saudara ahli, itu otopsi terhadap mayat. Kalau mayat sudah dalam kondisi mengalami penyambungan dan sudah lebih dari 3 minggu, apakah proses pemeriksaan terhadap vagina itu masih bisa dilakukan? Karena ada sebagian dari artikel yang saya baca yang mau kita konfirmasi ke saudara ahli bahwa pembusukan juga mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bagaimana itu menurut ahli? Begini, kekerasan itu kalau terjadi pada jaringan otak itu hanya bisa dilihat sejauh jaringan otak itu masih utuh, artinya masih bisa kelihatan. Tapi kalau dia sudah membusuk sangat lanjut, mungkin lilin mayat akan diproses,
atau mungkin juga jadi mumi, mungkin gambarannya berubah. Akan tetapi kalau lukanya berupa memar itu adalah berarti ada darah. Pada kasus adiposer atau pada kasus yang mumi misalnya, itu kadang-kadang masih bisa kita lihat. Tetapi kalaupun tidak ada, tidak kita bisa lihat. Kalau kasusnya diotopsi, biasanya kita mengambil sedikit sampel di situ, kita periksa di bawah mikroskop. Karena kalau ada perdarahan, ada memar, kita masih bisa lihat adanya sel darah merah di dalam jaringan yang sudah muncul tadi. Jadi harus ada alat bantu. Oke. Kalau ada visum yang menyatakan hasilnya begini nih, sudah kita minta kesimpulan ahli. Tadi kan dijelaskan mengenai ciri-ciri luka pada kekerasan seksual. Ada visum yang menyatakan luka-luka pada luka, patah tulang raha atas, copot 7 buah gigi, pendarahan otak, memar pada leher, ditemukan misalkan darah pada jaringan bawah kulit dan otot leher, luka lutut lecet dan memar pada lengan, bokong dan paha bagian dalam. Apakah itu sesuai dengan tadi hasil penelitian saudara bahwa itu adalah luka-luka pada kejahatan seksual? Begini, kalau melihat itu luka-luka pada luka, apalagi kalau misalnya rahang atas sampai patah, terus ada gigi yang pada rotok, ya, ada sekian, itu menunjukkan satu kekerasan yang hebat pada muka bagian depan. Artinya orang itu masih betul-betul dengan benda keras yang ada di depan pada tubuh berkali-kali itu hebat luar biasa sampai mematahkan rahang. Itu satu. Yang kedua, adanya luka pada leher itu menunjukkan kekerasan tubuh pada leher itu berupa memar. Dan tubuh pada leher itu ada satu kekerasan yang juga umum terjadi pada orang yang dicekik. Itu bisa sesuai dengan kasus kejahatan seksual. Kemudian tadi kalau dibilang pada lengan ada, pada paha bagian dalam ada, kemudian pada pokok ada, itu juga ada luka-luka yang sesuai dengan kasus kejahatan seksual. Yang sesuai artinya bukan satu kepastian, tapi itu yang sesuai seperti yang kita lihat. Ya. Tapi kalau misalnya melihat dari struktur lukanya seperti itu, ya yang meninggal mungkin meninggal itu ada di kepala. Enggak, sebenarnya jangan lari begini aja. Ini sudah dibaca semuanya. Hasil visum ada 23 luka. Apakah baru itu tidak dibicarakan? Apakah bekas cubit apa tidak itu tidak dibicarakan? Ya. Apakah ahli langsung menyebutkan 23 luka ini adalah perbuatan seks? Bukan Begitu. Jadi supaya jangan mengambang ya. Kita belum melarang situ. Nah, jadi pemahaman ahli ini Bukan. ada luka di sini, ada di sini, ada di leher, ada di apa kaitannya ke seks? Kalau buat kami tidak ada pertanyaan kaitan dengan seks dulu. Bukan dijawab. Kami masalah seks tadi. Iya, kami meminta berdasarkan kajian umum kita belum bicara 23 ini. Bukan. Tadi dibaca di situ seperti di sini contoh. Kita tidak semua dibaca ya. Nah, jadi ada 23 di sini. Kalau biar saya teruskan yang tadi, kan kurang tadi ya. Iya, kan kami yang ada yang masih sesuai dengan gini yang Dan ahli ini supaya jangan mengambang keterangannya. Saya mengambang, saya perhatikan tadi ya. Dan ini kita direkam tulis. justru Saya simak dari tadi. Pertanyaannya, contoh ini ada begini, luka begini, sehingga saya teruskan 23 ini, visum ini dari rumah sakit sama. Supaya Bapak tahu. Nanti akan saya tanyakan ini, kalau penting. Karena dia jangan langsung ke seks. enggak. Ya. Ini contoh kasus berdasarkan pertanyaan kami yang mulia. Iya. Boleh kami menggunakan hak kami dulu? Iya, tanya saja. Kami memulainya dengan kekerasan seksual berdasarkan pengalaman dan keahlian ahli tersebut. Iya. Kita belum bicara soal si Angelin yang mengalami luka di 23 titik. Kita belum di situ. Tanya aja. Kita bicara soal Ya, tanya sekarang boleh dijawab. iya, makanya kalau kami keberatan kalau diarahkan apakah 23 titik berarti ada kekerasan seksual. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Mohon dikata. Belum ada pertanyaan mengarahkan ke seksual. Kita masih menanyakan
apakah ada kesesuaian dengan penelitian, pengalaman saudara ahli dengan luka-luka seperti ini? Kita belum bicara 23 titik kali. Kami hanya mau mencontohkan Luka-luka seperti ini, luka-luka seperti apa? seperti yang tadi sudah saya Nah, bacakan. itu yang disebut. Seperti yang tadi saya bacakan, Nah, itu luka-luka yang disebut, yang dibacakan. bahwa ada cengkraman, ada bekas memar di paha dalam. Kan tadi sudah ceritakan, korban kekerasan seksual punya kecenderungan untuk merapakan Bapak punya pengalaman. biar tidak dibuka. Pak, saya kan di FKUI Pak ya, paling saya pasien dari tahun 87 sampai sekarang Pak. Kasusnya udah ratusan ribu Pak. Nah, Kasus ratusan ribu kekerasan seksual termasuk pemerkosaan dan pencabulan. Kita tanya ciri-ciri umumnya dulu, saudara. Kita belum arahkan bahwa ini apakah 23 titik ada kekerasan seksual. Ada sama sekali pertanyaan saya ke arah situ. Pertanyaan saya saudara, berdasarkan pengalaman saudara kami dengan ratusan ribu korban kekerasan seksual, apakah tadi seperti tadi saya tanya, ada bekas memar di paha bagian dalam, ada memar di bokong, ada memar di punggung, ada memar di lengan, ada memar di leher, ada memar di pipi kiri kanan, ada bola tangan, ada memar di dahi. Pertanyaan saya, apakah sebagai besar cocok dengan hasil kajian dan penelitian serta pengalaman saudara dalam memeriksa korban kekerasan seksual? Kan itu dari pertanyaan saya. Begini Pak, ya mungkin ini masalah soal ilmunya beda Pak. Begini, kalau di forensik kita ngomong soal yang namanya pola luka. Dokter forensik bukan saksi mata, jadi dia tidak tahu kejadian apa, tapi dia ada expose faktor, artinya didapatkan fakta setelah saat kejadian. Misalnya contoh, ada seorang, kita melihat kaki pinggir kanan Pak ya, kakinya misalnya patah, kakinya tungkai bawah patah. Kemudian kita dokter forensik kita bilang kakinya patah di sebelah tungkai itu kemungkinan karena ditabrak sama sedan, karena bemper sedan adanya sering di tungkai bawah. Kalau dia ditabrak sama strap, patah itu di paha Pak. Misalnya contoh lagi, kita tidak tahu ada mayat tergeletak di pinggir jalan. Kemudian di dengkulnya ada luka, kemudian di dadanya ada luka di sini, kemudian di mukanya ada kaca. Saya bisa bilang bahwa itu adalah orang yang pengemudi mobil tabrakan. Karena apa? Muka itu menunjukkan muka ada kaca, menunjukkan kita ada kaca. Ini karena bemper, itu yang namanya pola luka. Jadi kalau seorang dokter pola kita dia tidak bisa masukkan karena saksi mata. Tapi kalau ditanya tadi, apakah itu sesuai dengan kasus penyerangan seksual? Iya. Karena itu belum ada ilmunya Pak. Dan itu ada di textbook, bukan saya yang ngomong Pak. Iya, karena kami memanggil ahli, karena kita juga melihat bahwa ada kajian, penelitian, dan tulisan ahli yang membahas secara umum bahwa ini loh ciri-ciri korban kekerasan seksual. Maka tadi saya coba tanya, apakah memar-memar itu termasuk yang saudara kaji, yang saudara temukan pada ratusan ribu korban kekerasan seksual? Berikutnya saudara ini, kalau leher ada memar-memar dan ada yang mengatakan bahwa terjadi kekerasan tumpul, apa aja tuh yang bisa masuk ke leher? Apakah tangan juga termasuk benda tumpul? Kalau ada kekerasan pada leher itu adalah memar pada leher itu bisa terjadi karena kekerasan apapun yang mengenai leher. Ya. Apapun artinya bisa ditambang, bisa karena ujung meja, bisa karena tangan, termasuk tangan. Kapan kita bisa tahu bahwa yang leher itu benar mencegahkan kalau bentuknya tertentu Pak? Misalnya berupa bulat-bulat karena itu ujung jari yang menekan, atau ada luka lecet berupa bulan sabit. Bulan sabit itu menunjukkan kuku. Tapi kalau orangnya tidak punya kuku, yang kukunya pendek, ya cekikut itu yang keluar cuma memar tetap tertentu. Artinya tidak ada luka lecet seperti bulan sabit. Jadi yang jelas kalau misalnya ada memar pada leher, ya itu kita hanya bisa mengatakan itu kekerasan tubuh
Saudara ahli, bagaimana menentukan secara forensik bahwa korban ini kondisi korban ini tidak makan? Bagaimana menentukan secara forensik? Secara umum Untuk orang yang meninggal ya, untuk orang yang sudah meninggal. secara umum ini seorang anak ada yang namanya gambaran pola tubuh kembang. Pola tubuh kembang itu dilihat dari berat badan dan tinggi badan. Nah setelah itu kita lihat secara keseluruhan yaitu kurus apa sedang atau gemuk seperti itu. Kalau gemuk jelas bukan kurang gizi. Kalau dia kurusnya itu lihat normal apa enggak. Nah itu ada tabelnya. Kita masukin tabel berat badan dan tinggi badan. Dan satu lagi ada yang namanya tabel BMI basal mass index itu kita tahu dia kurus apa enggak. Tapi ya pada orang yang hidup misalnya ada satu kriteria lain yang dianggap sebagai apa diukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu yang di bawah 14 cm itu dianggapnya kurang gizi. Tetapi kurang gizinya itu kita cuma bisa bilang itu hasil akhir. Kita tidak tahu itu apa sebabnya yang dia mungkin dia makannya kurang. Apa sebabnya tidak tahu. Tapi itu patokannya itu banyak berapa. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kalau yang kita periksa bukan orang hidup sudah jenazah. Nah itu masalah. Kalau dia sudah busuk, dia mengalami mumifikasi. Misalnya contoh busuk, kalau busuk itu dia akan berubah sebagai misalnya menjadi air, menjadi cairan merah-merah gitu. Maka berat badannya akan berkurang. Kemudian kalau dia mengalami mumifikasi misalnya karena panas, itu airnya menguap sehingga orang yang misalnya berat 30 kilo itu bisa jadi 15 kilo karena airnya menguap. Itu juga berubah. Orang yang mengalami adiposer misalnya, adiposer itu atau lilin mayat itu dia bisa berkurang juga karena sebagian cairannya, lemaknya itu meluas dan keluar dari badannya sehingga kita tidak bisa punya patokan yang jelas untuk mayat-mayat yang juga seperti itu. Tidak ada patokan yang jelas. Saudara ahli, bisa kembali lagi tujuan ilmu forensik ini, apakah juga termasuk untuk membuat terang suatu tindak pidana? Ya itu justru memang itu tujuan utamanya dia harus memakai ilmu kedokteran itu untuk diberikan bantuan pada ilmu hukum untuk menegakkan keadilan sebaik-baiknya. Membuat terang suatu pidana. Ya, Berdasarkan pengalaman saudara ahli, apabila seseorang mengaku melihat membanting sekali, tapi luka di sekujur tubuh, apakah bisa disesuaikan dengan ilmu forensik? Masuk akal nggak secara forensik membanting sekali, luka di sekujur tubuh? Masuk akal nggak saudara ahli secara forensik? Prinsipnya kita harus lihat luka-lukanya distribusinya seperti apa. Jadi kalau misalnya sih ya biasanya kalau ada kasus itu saya punya gambar skematis orang dari depan dari belakang. Kemudian luka-lukanya saya kasih tanda di mana dari situ baru saya bisa tentukan. Kadang-kadang dengan pola seperti itu namanya pola luka. Kita bisa tahu misalnya contoh dia ditabrak misalnya dari kanan dari kiri. Kemudian dia dibacok pakai tangan kanan tangan kiri itu kelihatan sekali yang pola luka. Jadi kalau itu dia secara umum kita harus plot itu dan baru kita bisa tentukan itu satu kekerasan atau tidak. Oke, saya lihat saja ini. Ada hasil visum luka-luka dahi samping kanan luka memar, dahi samping kiri luka memar, pelipis kanan luka memar, pangkal hidung luka memar, pipi kiri luka memar, pipi kanan luka memar, bibir atas luka memar, leher luka memar, pangkal leher luka memar, leher samping kanan luka memar, dada samping kanan luka memar, perut kanan bawah luka memar, pada bokong kanan bagian atas luka memar, lengan atas samping kanan luka memar, paha kanan samping luar luka memar, paha kanan atas samping luar luka memar, tungkai kanan bawah luka memar, tungkai bawah kanan bagian depan luka memar, paha kiri samping dalam luka memar, punggung kanan luka memar, tungkai bawah kanan luka memar, punggung kaki kiri luka memar, punggung kaki kanan luka memar. Bisa tidak sekali banting ahli mohon dilihat dulu, pegang kepala banting mirip menimbulkan luka 31 titik. Kalau saya bukan dari 31 titiknya, tapi
itu ya, tapi dari lokasinya, distribusinya ada di kanan, di kiri, di kepala, di lengan, segala macam itu tidak mungkin dari satu kekerasan, itu pasti berkali-kali. Ya. Terus saya sudah cukup. Lanjutkan ini. Ya, silakan. Tadi saudara kan mengenai gizi susah diukur untuk mayat yang sudah mengalami penyambunan. Tapi sebelumnya ada patokan lingkar lengan 14 cm. Kalau setelah penyambunannya aja. Ini supaya jangan salah. Kalau habis saya dengar tadi masalah gigi. Ini kan gigi ya. Kurang gigi oleh ahli diterangkan tadi bisa ditentukan tetapi penyebabnya tidak. Iya. Supaya jangan apa dong? Iya. Nah, supaya jangan lari nanti kemudian itu juga susah dideteksi apabila sudah apa kan itu ya sudah busuk apa sih apa komentarnya? Iya. Tadi salah satu indikasinya kata ahli kan lingkar lengan kurang dari 14 cm untuk yang kurang gizi. Kalau setelah penyambungan ada penyusutan. Nah, kalau mayat yang sudah penyambungan 3 minggu, lingkar lengannya di atas 14 cm, apa masih bisa dibilang kurang gizi? Ini kalau kurang gizi sih barangkali itu nggak indikasi ya, tetapi saya bilang itu mestinya itu juga berbaris dari satu kriteria, segala macam masih bisa tinggi badannya, berapa segala. Jadi kalau saya bilang sih barangkali dari situ kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa sih barangkali. Saya mau nanya nih, kalau luka yang menimbulkan darah itu apa pasti ada luka terbuka? Oke. Mengeluarkan darah. Ini kalau luka yaitu ada sebenarnya ada luka yang membuat darah, ada yang tidak. Misalnya kalau lecet itu tidak mengeluarkan darah karena sudah sampai kulit ari. Di kulit ari tidak ada pembuluh darah. Kalau lukanya itu memar, itu juga tidak ada darah. Karena kalau luka memar itu adalah perdarahan di dalam. Jadi pembuluh di dalam kulit itu pecah, kelihatan biru dari permukaan atau merah. Itu tidak keluarin darah. Yang keluarin darah adalah luka terbuka. Jadi manakala tidak ada luka terbuka, maka tidak akan ada darah. Kalau ada darah, tidak luka terbuka, udah pasti keluarnya dari lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga seperti itu. Kalau telinga berdarah, apa harus ada luka terbuka? Kalau telinga berdarah itu adalah indikasi bahwa dasar tengkoraknya pecah. Jadi kalau ada kekerasan pada kepala, di luar tidak ada cedera, tapi di dasar tengkorak di bagian dasar itu patahnya di sebelah telinga kanan, misalnya tulang kanan, maka mungkin bisa berdarah. Tapi itu kalau misalnya diotopsi pasti dokternya tahu kalau ada patah dasar tengkorak. Kalau tidak ada pasti tidak. Kalau dari hasil otopsi tidak ada luka di telinga, mau luka memar, mau luka terbuka, mau luka lecet, tidak ada di telinga di hasil otopsinya. Tapi dibilang telinganya mengeluarkan darah, apa mungkin? Begini, kalau dibilang darah itu tidak mungkin. Kalau tidak ada luka terbuka dan tidak ada patah dari dasar tengkorak. Tetapi, ya tetapinya, kalau misalnya itu kasusnya sudah busuk, sudah lama, kadang-kadang keluar cairan merah itu bukan darah, tetapi cairan pembusukan, dan itu sama sekali bukan darah. Atau pas mati. Kalau pas mati itu ada darah, itu pasti ada luka. Kalau tadi luka yang saudara ceritakan tadi yang menimbulkan membuat telinga mengeluarkan darah itu nggak harus luka terbuka, bisa karena ada pecahnya apa tadi yang dasar tengkorak. Kalau orang dipukul sampai dasar tengkoraknya pecah, apa masih bisa berdiri? Berdiri sih masih bisa, tapi saya cuma lebih ngarah ke arah forensik yang kalau memang ada patah dasar tengkorak pada otopsi pasti dilaporkan oleh dokter. Ya, saya nggak situ lagi. Saya mau tanya dulu, orang yang dasar tengkoraknya pecah bisa nggak jalan 2 kilo ke sekolah? Jalan 2 kilo nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu perdarahan itu ada luka yang sangat parah, termasuk parah, jadi nggak mungkin. Kalau anak kecil, sama aja. Anak kecil apa lagi? Kalau dasar tengkorak patah itu udah pasti ada jaringan otaknya yang robek juga.
luka terbuka pasti karena ada pecahan dasar tengkorak. Dengan pecahan dasar tengkorak anak kecil tidak mungkin bisa sekolah. Baik. Kalau berapa lama sih bisa sembuh luka di dasar tengkorak itu? Apa perlu perawatan khusus atau dibimbing aja sembuh? Dasar tengkorak itu di dalam kedokteran itu termasuk CKB, cedera kepala berat. Cedera kepala berat itu pasti gejalanya itu dia kalau kampung-kampung, dia kehilangan kesadaran atau dia pingsan. Jadi yang begitu itu udah pasti dia berbahaya dari sini Pak. Jadi nggak mungkin apa-apain. Nggak mungkin apa-apain ya. Nggak mungkin sembuh dalam satu hari. Nggak. Kalau misalnya seseorang nih, anak kecil, dasar tengkoraknya pecah, mengeluarkan darah tanpa luka terbuka, besoknya mati, tapi bukan karena itu. Ya. 3 minggu kemudian mayatnya ditemukan dalam kondisi tadi udah penyambungan. Masih bisa kelihatan nggak sih bahwa dasar tengkoraknya ini pecah? Dasar tengkorak itu adalah tulang. Jadi pada jangankan hanya 3 minggu sampai puluhan tahun pun masih kelihatan. Masih kelihatan. Adanya darah di situ juga masih bisa kelihatan walaupun sudah dikremasi sekalipun, karena di tulang itu darah itu kelihatan hitam warnanya. Jadi patahnya bisa kelihatan, darahnya pun bisa kelihatan. Kalau dalam otopsi tidak ditemukan pecahan tulang tengkorak, tidak ditemukan adanya luka terbuka, apakah logis ada darah yang keluar dari telinga? Tidak. Saya mau tanya juga nih karena ahli itu juga sarjana hukum, juga ada bidang menjabat sebagai pengurus bagian hukum di salah satu perhimpunan dokter ya. Saya mau tanya, psikiater itu termasuk cabang kedokteran bukan? Psikiater itu kedokteran, dia termasuk salah satu spesialisasi kedokteran. Untuk jadi psikiater, seorang dokter syaratnya jadi dokter, setelah itu dia sekolah lagi sekitar 3-4 tahun. Baik. Nah, kalau psikiater itu bagian dari cabang dari kedokteran, apakah tunduk pada peraturan kode etik maupun aturan-aturan lain yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan seorang dokter? Setiap dokter itu tunduk pada aturan Departemen Kesehatan maupun IDI. Jadi dia harus tunduk pada dia dokter. Saya mau tanya, apakah setiap dokter yang memeriksa orang yang masih hidup harus melakukan terlebih dahulu yang namanya informed consent? Begini, untuk informed consent itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang nomor 29 tahun 2004 dan Undang-Undang Kesehatan Pidana tahun 2009, dan juga ada di dalam Permenkes 290 tahun 2008. Di situ dikatakan bahwa setiap tindakan kedokteran itu harus dilakukan dengan setelah mendapatkan informed consent, artinya pasiennya diterangkan apa yang akan dilakukan dan kemudian pasiennya menyetujui. Nah, informed consent itu ada dua, satunya itu tertulis dan satunya lisan. Kalau lisan artinya semua tindakan itu harus dilakukan di SPP baru bisa dilakukan ke dokter. Kalau yang tertulis itu ditunjukkan untuk tindakan kedokteran yang resiko tinggi dan invasif, artinya rusuk misalnya ataupun berdarah itu harus tertulis. Wajib itu informed consent. Wajib karena ada aturan hukumnya. Kalau terhadap suatu kalau psikiatri termasuk tindakan kedokteran bukan mewawancara dalam psikiatri. Di dalam pasal 7 tindakan medis Permenkes itu dikatakan yang disebut tindakan kedokteran itu mulai dari tanya jawab, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sampai terapi. Jadi itu semua itu masuk tindakan kedokteran. Termasuk tindakan kedokteran yang harus memerlukan informed consent. Kalau ada pemeriksaan yang dilakukan tanpa informed consent, itu bagaimana? Itu kalau tanpa informed consent itu ya kalau misalnya melihat dari undang-undang yang ada itu termasuk pelanggaran hukum, kecuali kalau ada aturan hukum yang memaksa itu dilakukan. Itu misalnya contoh, saya itu harus melakukan itu dengan informed consent, tetapi ada perintah dari polisi misalnya, itu menjadi tidak. Misalnya contoh, ada seorang panik, dia membawa emas, dia tahu ada di
dalam Lampung, saya harus keluarkan itu barang bukti itu. Di situ kalau polisi perintahkan maka inform konsep gugur dengan sendirinya. Karena itu ada kepentingan seperti itu. Permintaan itu dari penegak hukum tertulis atau tidak? Prinsipnya kalau yang seperti itu adalah suatu tindakan yang masih harus tertulis. Kalau dokter yang harus mendapat pernyataan sekarang apa? Tanpa tertulis itu tidak ada jaminan dokternya tidak akan dipersalahkan membuka rahasia. Itu harus tertulis ya. Jadi jaminan apa dokter? Bisa nggak sih seorang dokter membuat laporan yang bukan keahliannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya mirip-mirip sebenarnya ada irisannya. Seorang dokter ahli jiwa atau psikiater membuat laporan psikologis, bisa nggak? Tidak. Tidak. Ilmunya beda. Ilmunya beda. Kalau seorang dokter mengatakan inform konsent itu tidak wajib, itu bagaimana menurut Bapak? Gini ya, ini saya sendiri barangkali saya akan berpikir begini. Kalau ditanya sama dokternya, dia sebenarnya mesti dipertanyakan dokternya maksudnya ini tidak wajib apa. Karena ini kadang-kadang banyak dokter yang berpikir bahwa saya tidak wajib minta inform konsent, tapi sebenarnya dia maksudnya adalah dia tidak wajib tertulis. Karena misalnya contoh inform konsent itu ada namanya imply, jadi tersirat. Contoh, pasti datang ke saya bilang, Bapak, saya mau suntik Bapak ya, saya suntik di pantat Bapak. Pak itu tidak ngomong dan tidak ternyata tulis, tapi dia sodorin pantatnya yang sudah dibuka karena itu namanya tersirat. Doang kalau banyak yang pendapat itu saya nggak ada informasi saja, biar ada informasi yang apa? Karena ini teridentifikasi tapi itu tidak tertulis. Barangkali itu mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin yang tidak ada itu tidak ada yang tertulis. Jadi gini, kalau dokternya bilang, kalau seorang dokter mengatakan saya melakukan pemeriksaan dengan keahlian saya sehingga dia tidak merasa diperiksa, apa itu bisa bilang inform konsent? Kalau pasien ini tidak tahu dan tidak mengesahkan bahwa dia tahu, itu sebenarnya bukan inform konsent. Dan kalau pasien yang mau mempermasalahkan sebenarnya itu bisa bermasalah. Bisa bermasalah. Sekalipun itu dokter ahli jiwa. Dokter siapapun, kita inform konsent yang bisa Dokter ahli jiwa atau dokter ahli jiwa dilanjutkan mereka yang boleh. Ini jadi masih sedap yang dia. Saudara ahli ya. Saya bertanya tentang isu dulu ya ahli ya, karena ahli kan tadi sering melakukan tindakan tersebut ya. Kalau visum et repertum tersebut apakah suatu produk justisia saudara? Visum et repertum adalah surat keterangan tertulis yang diminta secara resmi oleh penyidik kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh manusia hidup maupun mati, dan itu ditujukan untuk kepentingan peradilan. Jadi salah satu syarat visum et repertum harus ada pro justisia di sebelah Adalah harus ada pro justisia karena akan digunakan untuk kepentingan pengadilan. ya. Saya lanjut saudara ahli. Nah, untuk sebuah visum, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan harus tercantum di dalamnya? Kurang lebih. Ya, seandainya seorang dokter melakukan pemeriksaan, apakah dokter tersebut harus menuangkan dalam visum tersebut semua yang dia lakukan terhadap objek pemeriksaan tersebut? Begini, kalau seorang dokter melakukan pemeriksaan terhadap tubuh manusia, baik hidup maupun mati, itu dia harus mengacu pada surat permintaan visum dari polisi yang diminta apa. Misalnya contoh, saya ambil contoh kasus penganiayaan, orang ditusuk misalnya, ditusuk pada waktu ditusuk di dadanya, saya lihat ada paru di situ misalnya. Maka yang jatuh itu adalah luka tusuknya. Parunya itu adalah rahasia dokter buat saya. Jadi tidak harus dicarikan. Tetapi di catatan dokter di rekamnya di sini tulis semua. Tapi begitu visum kita memilih yang mana mesti dimasukkan, yang mana tidak. Sesuai dengan kasusnya ya. Baik. Nanti saya akan mengatakan seperti yang saudara ahli ya. Saudara ahli, apakah dalam melakukan sebelum melakukan suatu visum, apakah diharuskan ada pelebelan polisian terhadap jenazah seseorang? Begini,
tadi itu tersebar apa nggak. Misalnya contoh, kalau dikasih jenazah ke bagian proses biologi, maka jenazah itu di label. Di dalam UKA pasal 134 dikasih tahu bahwa labelnya itu adalah dikasih label pada semerpatan diikat pada ibu jari kaki. Itu sudah jelas ada aturan hukumnya. Jadi artinya kalau misalnya ada jenazah tidak di label, tidak disegel, itu aktivitasnya itu di dasar. Bisa siapa aja yang kita periksa kita tidak tahu. Karena yang disegel itu adalah polisi, itu satu. Kalau orang hidup, misalnya orang yang berkosa hidup, misalnya orang yang hidup, maka menjadi segelnya apa? Penyidiknya. Dia lapor penyidik, kemudian penyidik mengantar dia. Penyidik itulah labelnya dia. Baik, oke, harus di label dengan saudara ahli. Selanjutnya saudara ahli, saya beranjak tadi menyangkut masalah kan ada suatu keputusan pemeriksaan misalkan terhadap jenazah sebagai akibat korban kekerasan seksual, ya kan? Nah, apakah seorang dokter yang melakukan pemeriksaan atau visum tersebut harus mengkritisi secara mendalam terhadap aspek-aspek atau ciri-ciri pada jenazah tersebut yang berkaitan dengan masalah atau peristiwa perkosaan misalkan? Apakah harus konsentrasi ke masalah tersebut atau secara umum saja bisa dijelaskan saudara ahli? Begini, kalau kita di kedokteran forensik itu selalu diajarkan bahwa kita lakukan pemeriksaan sebanyak mungkin. Nah, untuk perempuan baik hidup maupun mati kita lakukan pemeriksaan juga terhadap kelamin karena apa? Seringkali itu hal itu tidak dikeluhkan atau tetapi pernyataannya ada, sehingga kalau terhadap perempuan kita selalu secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap sekitar kelamin. Apalagi kalau misalnya dia ada ciri-ciri yang mengarah ke arah sana, misalnya contoh berpakaian lengkap, misalnya terus kemudian tidak pakai celana dan lain-lain. Itu salah satu indikasi bahwa kita harus melakukan. Tapi walaupun di pakai celana pun kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap pola yang kelamin. Itu normal. Baik ahli. Oke, tadi ada menyangkut celana. Apabila celana dalam terlepas, apakah itu salah satu indikasi daripada korban kekerasan seksual? Indikasi dia. Salah satu indikasi. Ditambah lagi misalkan dengan adanya ciri-ciri kekerasan misalkan teman seperti tadi yang sudah disebutkan yang identik dengan ciri-ciri kekerasan seksual. Itu adalah hal-hal yang justru lebih menguatkan, membuat dokter seharusnya melakukan secara lebih lengkap terhadap kelamin. Secara lebih lengkap dan mendalam ya, dan harus dituangkan oleh ahli. Iya, prinsipnya kan saya bilang tadi, dia harus semua pemeriksaan dan semua diperiksa ditulis. Kalau tidak tulis berarti tidak diperiksa. Oke, dan berarti tidak diperiksa kalau tidak diperlukan. Bagaimana dengan kesimpulannya dari hasil visum tersebut? Apakah juga memang harus dituangkan adanya kemungkinan atau bagaimana saudara ahli bisa menjelaskan? Hasilnya negatif maupun positif itu tetap harus ditulis oleh dokter karena kesimpulan itu adalah satu kesimpulan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap semuanya, bukan cuma penganiayaan tetapi juga terhadap seksual. Apalagi kalau ada indikasi hal tidak dibilang tidak ada. Oke. Kalau ada indikasi, pada umumnya apa yang disebutkan dalam hasil kesimpulan sebuah visum? Sebenarnya tergantung apa tidak pemeriksaannya. Kita melihat begini, untuk sampai pada kesimpulan biasanya itu dokter kalau pada jenazah itu dia lihat dari gambaran fisik secara umum, kemudian dia lihat adanya luka-luka. Tadi ada kalau misalnya dicurigai adanya racunan pada pemeriksaan racun, dan juga dilakukan pemeriksaan adanya penetrasi dan adanya sel sperma, cairan mani atau adanya DNA yang terdapat di dalam sekitar kemaluan atau kemaluan lain. Oke, apakah bisa juga disebutkan suatu kesimpulan tidak mengesampingkan adanya kekerasan seksual, misalkan seperti itu ahli? Tidak. Jadi saya bilang setelah dia melakukan pemeriksaan, kalau misalnya tidak ada, dia harus secara spesifik mengatakan tidak ditemukan kekerasan seksual. Kalau dia yakin tidak ada, dia harus tulis. Jadi tidak bisa tidak ditulis. Okay. Apalagi kalau misalnya dia tadi seperti yang saya kan di sementara yang kita tulis menurut hasilnya, kemudian pada kesimpulan akhir tidak ditulis, tidak bisa. Dia harus memberikan kesimpulan apapun hasilnya, positif atau negatif. Harus dituliskan ya. Saudara ahli, misalkan dalam suatu situasi ada seorang tersangka setelah melakukan kekerasan
tersebut. Bagaimana? Begini, sebenarnya ada satu prosedur rutin di mana kita bisa mendeteksi sperma itu yang ada pada permukaan kulit ataupun pada baju itu dengan namanya lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet itu sejenis lampu yang dipakai buat melihat kertas itu uang kertas asli apa enggak, palsu apa enggak. Begini, kalau ada cairan mani, biasanya kalau kita senterkan kita gelapkan ke senter, dia akan berbeda warna putih. Jadi kelihatan sehingga misalnya kalau ada baju, ada cairan mani yang kita lihat ada daerah yang berpandar putih itu adalah cairan mani. Nah di tempat itu harus kita periksa. Periksanya apa? Ada 3 yang periksa. Pertama itu ada cairan mani enggak? Cairan mani ada beberapa pemeriksaannya. Yang kedua ada sel mani enggak? Sel mani itu memang ada sel. Sel itu tidak semua cairan mani ada sel. Yang misalnya orang yang sudah diserah tidak ada selnya, orang mandi tidak ada selnya. Dan yang ketiga baru periksa DNA. Karena dengan DNA kita tahu itu siapa pelakunya. Baik, jadi seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap titik di mana sperma tersebut dijatuhkan atau terkena ya, saudara ahli ya. Kalau tidak dilakukan pada titik tersebut bagaimana, saudara ahli? Ya, jadi kesimpulannya bisa salah. Bisa salah ya kesimpulannya. Baik, kemudian saya itu. Oke, saya lanjutkan sedikit. Kalau dalam kasus pencabulan sperma dikeluarkan di luar vagina kemudian hilang, entah menggunakan kaos, misalnya kaos, itu bisa bertahan berapa lama sih kaosnya? Begini, cairan mani itu kalau dimusnahkan pada kain dan kainnya itu kemudian kering dalam posisi kering untuk diolah itu bisa sampai puluhan tahun itu bisa. Bisa dideteksi. Puluhan tahun dan cairan maninya masih bisa kelihatan, selnya masih bisa dan DNA masih bisa. Mungkin salah satu contoh adalah kasus Monica Lewinsky yang melakukan perbuatan cabul dengan Presiden Bill Clinton pada waktu itu pemeriksaan rok yang ada cairan sperma itu 7 tahun kemudian masih positif. Dan saya sudah pernah melakukan juga penelitian itu sampai puluhan tahun itu masih positif. Jadi kalau ada pada baju itu dia awet cukup lama. Nah, apakah dalam penyidikan itu nanti bisa diperiksa kaos yang katanya digunakan untuk melapor? Kalau periksa itu masih bisa diperiksa. Harusnya diperiksa. Seharusnya diperiksa. Kalau tidak dituangkan dalam laporan itu, berarti diperiksa atau tidak? Tidak. Prinsipnya kalau tidak tercantum tidak diperiksa. Berarti tidak tertulis, berarti tidak dilakukan. Ya, kalau kita mau tahu yang apa pakai aja dokter yang mau ditanya langsung karena yang paling tahu dia bukan orang lain. Hanya sedikit gitu ya. Saudara ahli, ini contoh ada pengakuan seorang tersangka bilang waktu dia mengangkat mayat ada darah yang keluar dari kepala bagian belakang. Kemudian darah itu membekas di tangan dia. Kemudian dia lap ke baju dan celananya. Pertanyaannya, kalau dilap di baju dan celana, masih bisa dimakan nggak bekasnya ketika diteliti? Darah itu adalah salah satu barang bukti, barang biologis itu yang sangat-sangat mudah dianalisis. Karena kenapa? Kalau kondisi sudah lama pun itu bisa dideteksi dengan berbagai macam pemeriksaan. Bahkan DNA-nya pun masih bisa ada. Jadi kalau misalnya itu memang ada, diperiksa itu pasti ketemu golongan darahnya dan ketemu DNA-nya. Kalau setelah diperiksa kemudian tidak ditemukan sama sekali ada yang darah itu artinya apa? Ya pastinya tidak ada darah. Bisa nggak dibilang ini bekas dicuci lalu darahnya hilang? Tidak, karena untuk darah yang kita mungkin kalau yang pernah melakukan CSI itu darah yang sudah dicuci, direndam dan segala macam. Kalau kita sudah hilang itu tidak ada sama sekali. Kita matiin lampu, kita semprot dengan bahan yang namanya luminol, itu masih kelihatan berkat darahnya walaupun sudah bertahun-tahun. Sekalipun itu dicuci bisa tidak terlihat mata, tidak kasat mata, tetapi dengan alat khusus bisa tetap terlihat. Iya, apalagi dengan DNA karena pemeriksaan DNA itu bisa menggandakan DNA yang terdapat dalam darah itu sampai jutaan kali, itu udah pasti ketemu. Terus terkait tadi pertanyaan saya
saya juga bilang diangkat dari kepala belakangnya keluar darah, katanya keluar darah dari kepalanya. Nah pertanyaannya, kalau keluar darah dari kepala belakang, artinya apakah ada luka terbuka atau memarahnya? Memar tidak menghasilkan darah, jadi kalau ada darah itu pasti ada luka terbuka. Harusnya ada luka terbuka sehingga darah keluar. Izin penambahan ya. Kalau ada orang, kan tadi disampaikan bertahun-tahun juga tidak disebutkan. Kalau bentuk kelaminnya seperti ini, kami seperti ini, ada darah yang taruh terkena atau netes, ada darah yang terkena. Tadi kan suara kami bilang bahwa dicuci dengan cara susah bilang. Kalau dengan bentuknya kayak gini ada sekat-sekat seperti ini, emang gampang dihilangkan? Tidak, karena ini kalau disekat itu dia akan menyerap pada darah sekitar itu dan dalam kondisi kering itu DNA itu juga masih ada sampai kapan? Bisa dilihat sampai kapanpun. Bisa dideteksi karena sekarang kita udah ada sistem namanya mesin PCR, mesin yang bisa menggandakan DNA sampai miliaran kali. Jadi dengan diambil kita bayar data, kita ambil kita masih temukan DNA-nya. Pasti ditemukan kalau betul darah. Terus mengenai lambung makanan, saudara ahli, berapa lama sih proses hilang makanan di dalam usus itu? Untuk makanan padat berapa lama? Untuk makanan cair berapa lama? Setengah cair setengah padat berapa lama? Apakah itu bisa dijelaskan? Begini, itu ada salah satu yang ilmu namanya ilmu proses mengenai pengosongan lambung. Itu memang tergantung. Itu jadi gini, makanan yang kita punya itu akan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Di lambung itu akan terpecah. Lambung itu ada bagian yang kerongkongannya besar, itu namanya kurvatura mayor. Ada lambung kecil. Nah di lambung kecil itu ada jalan tol. Jalan tol jalan lurus. Itu adalah jalur untuk makanan yang cair. Sedangkan makanan yang padat akan masuk ke dalam yang besar, itu dia akan diremes. Karena itu dibaca lambung itu menghasilkan makanan. Ya maka kalau kita makan, maka kalau makanan padat itu dia ada bercokol di lambung cukup lama, kira-kira antara 6 sampai 8 jam. Itu tapi kalau makanan yang cair misalnya susu atau misalnya yang air, dia akan lolos lewat jalan tol tadi. Enggak sampai 1 jam juga dia akan lolos masuk halus. Nah, kalau makanannya setengah padat, maka misalnya contoh yang kalau bubur misalnya, maka dia makan di tengah-tengah itu tapi dia akan lewat cukup cepat. Tapi rata-rata antara makanan setengah padat itu antara 4 sampai 6 jam. 6 jam itu sudah kosong lambungnya. Setengah padat setengah padat bubur. Kalau Indomie itu termasuk setengah padat. Nah, Indomie itu ada 2 komponen kuahnya dan komponen mie-nya. Mie itu termasuk makanan padat yang gampang hancur. Yang paling lama hancurnya di lambung adalah sayur. Kalau sayur lama, maka dia bisa sampai 6 jam, 8 jam bisa. Tapi kalau Indomie, begitu dia masuk ke lambung, maka bagian cairannya, kuahnya itu akan lewat jalur yang lurus tadi. Itu cepat hilang dan sedangkan mie-nya itu akan masuk situ. Tapi diperkirakan kalau misalnya mie sedikit barangkali itu dia nggak akan sampai nanti jam 2 sudah tidak ada lagi, dia sudah ngomong masuk ke khusus 12 jari. Nah kalau ditemukan ada tiga, apakah tiga itu juga merupakan hasil proses ini makanan, sisa makanan? Tiga itu adalah proses makanan yang masuk 12 jam yang lalu, 12 sampai 24 jam yang lalu. Jadi artinya yang dari kemarin-kemarin itu baru sampai di situ. Oke. Ya saya cukup. Sedikit lagi dari saya. Saudara kan ahli forensik di sidang ini juga pernah dengar ahli forensik. Sebenarnya yang berkompeten untuk menilai oral hygiene
dokter forensik atau dokter gigi? Kalau di satu daerah yang adanya dokter forensik doang, dokter itu sebagai dokter tanda petik, ya dokter yang pernah belajar di university dia kompeten. Karena itu saya waktu pendidikan saya, waktu saya tingkat 5 saya belajar kedokteran, jadi ilmu kedokteran gigi. Belajar, saya juga belajar yang gigi. Untuk apa? Ini nanti di daerah dari dokter gigi saya fungsinya begitu, itu seperti itu. Tapi kalau tidak kompetensi, ya yang paling kompeten adalah dokter gigi, karena mereka belajar 5 tahun. Sedangkan sebagai dokter saya cuma belajar 1 bulan. Jadi kalau dia bilang mau menilai orang hygiene, itu yang berkompeten kan menjadi dokter gigi. Tapi mana kalau dokter gigi tidak ada, dokter pun kompeten, walaupun kompetennya kurang kompeten. Baik. Nah, ini kalau pendapat dokter forensik dengan dokter gigi berbeda tentang oral hygiene seseorang, yang mana yang lebih layak digunakan? Dokter gigi atau dokter forensik? Ya dokter gigi jelas. Dokter gigi dilanjutkan. Lanjutkan dulu. Saudara ahli ya, saya tanya pertanyaan saya. Saudara ahli, apakah faktor genetik orang tua bisa berpengaruh pada anak? Misalnya, kedua orang tuanya lulus, apakah bisa berpengaruh pada anak juga? Anak menjadi lulus juga. Mau dijelaskan secara ahli? Ini itu kita ngomong mengenai yang namanya bentuk badan atau habitus. Habitus dalam ilmu kedokteran dipengaruhi oleh 2, pertama dari genetik, yang kedua itu dipengaruhi oleh lingkungan. Genetik itu artinya seorang dokter yang kurus-kurus itu ya, itu cenderung menghasilkan anak yang kurus. Itu faktor, itu namanya genetik. Yang kedua, tapi kalau anak tersebut dikasih makan yang banyak, dikasih gizi yang banyak, itu juga bisa gemuk. Nah, perannya berapa? Genetik perannya 40%, sedangkan lingkungan itu perannya 60%. Jadi kalau misalnya contoh gampang aja, kalau kita lihat aja ke sekitar kita, kalau kita lihat bapaknya gemuk, anaknya gemuk, mau pantas karena memang bapaknya gemuk itu, tapi walaupun itu bisa juga dilawan dengan gizi yang baik. Jadi seperti itu. Jadi itu nggak ada satu kepastian atau informasi, tapi secara umum kita bisa katakan bahwa yang kita lihat dari habitus seseorang atau bentuk badan seseorang itu ada gabungan dari genetik 40% dan lingkungan, yaitu pola makan itu 60%. Baik, cukup ya saya. Masih? Cukup. Silakan baca. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kalau dalam pemeriksaan forensik, kedokteran forensik itu dilakukan sendiri atau dalam sebuah tim? Nah begini, kalau ya dari segi undang-undang itu tidak ada patokan harus tim atau harus sendiri, tetapi biasanya kalau dia melakukan pemeriksaan itu dia pemeriksaan sendiri dengan tangan. Akan tetapi kita punya profesor di UI, itu Profesor Arif Mulyanto, beliau yang mengotopsi pahlawan revolusi. Dia selalu mengajarkan kami anak-anak muridnya bahwa kalau melakukan otopsi sebaiknya jangan sendiri. Harus ada orang kedua yang menjadi orang yang jadi counter. Karena kenapa? Pengalaman saya sama pengalaman orang lain itu masih beda. Misalnya contoh saya ketemu luka. Menurut saya itu luka tusuk, tapi menurut dokter lain misalnya itu luka tembak. Nah, adanya dokter lain itu dipakai untuk membandingkan. Jadi seperti itu, tidak ada keharusan tapi sebaiknya itu. Tidak ada keharusan tapi sebaiknya seperti itu. Dan tadi saudara ahli juga menyatakan kalau misalnya ada terdapat kekurangan atau hal-hal yang tidak dituliskan di dalam visum et repertum, maka salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan memanggil dokter forensik yang bersangkutan. Kalau kemudian suatu visum et repertum itu ditulis dalam bentuk pro justisia, memang ditulis tidak selengkap-lengkapnya seperti tadi ahli sampaikan bahwa dalam kejadian penusukan masalah kamu tidak mungkin, menurut ahli tidak mungkin saya masukkan, tapi itu tetap saya catat di dalam catatan medis dan itu pun bisa disampaikan di persidangan hal tersebut.
kemudian keterangan ahli forensik yang menjelaskan tentang segala hal yang dilakukan itu adalah sifatnya juga melengkapi hasil visum et repertum yang sudah dimulai. Iya, dia akan melengkapi karena begini, kadang-kadang pada satu kasus itu dalam fakta persidangan itu kasusnya jadi berkembang. Misalnya contoh ya, ada orang ditusuk dan segala macam, si dokter melakukan pemeriksaan terhadap luka, tapi kemudian dalam perkembangan ternyata dia bilang oh dia dalam kondisi mabuk, makanya dia jadi berantakan. Mabuk itu pasti ada dari dokter, maka apa yang dokter katakan kemudian di pengadilan bahwa ada juga alkohol di dalam darah itu akan melengkapi. Jadi yang menjadi bukti nanti adalah visum dan keterangan dokternya. Saya barangkali ingin mengatakan begini, kalau seorang dokter melakukan otopsi atau melakukan pemeriksaan terhadap pasien, yang paling fair adalah dengan menghadirkan yang bersangkutan karena yang paling tahu tentang faktanya dari yang bersangkutan. Baik. Nah, apakah kemudian kalau tadi saudara ahli juga menjelaskan mengenai hal yang seharusnya ditulis di dalam visum et repertum atau ditulis dalam catatan medis, atau yang ditulis dalam catatan medis itu mana yang mau dicantumkan ke visum et repertum itu tergantung siapa ya? Tergantung ahli dokter forensiknya atau ada standar-standar khusus yang mengatur masalah itu. Begini Pak, mereka itu sebelum jadi dokter forensik mereka harus melalui pendidikan yang jumlahnya 6 semester sampai 9 semester. Mereka melakukan otopsi, melakukan pemeriksaan terhadap selama proses itu disitulah mereka belajar bagaimana caranya. Dan jelas kita dokter forensik punya standar itu Pak, standar yang sifatnya nasional. Jadi itu adalah yang menjadi patokan siapa bilang itu itu adalah dari profesi. Profesi itu punya patokan apa yang mesti ditulis, apa yang ada itu mereka pelajari selama mereka pendidikan. Berarti tetap harus melalui pemeriksaan di profesi terlebih dahulu. Baik. Kemudian saudara ahli, karena tadi dari pertanyaan tim penasihat hukum nuansanya dari nuansa kekerasan seksual, padahal di sidang ini tidak pernah ada dakwaan kekerasan seksual, tidak ada orang yang didakwa melakukan kekerasan seksual. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada ahli berkaitan saja dengan perkara ini, dalam hal perkara pembunuhan, apa saja yang saudara ahli bisa katakan pola luka terhadap korban pembunuhan? Bagaimana pola luka terhadap perkara-perkara pembunuhan? Bisa saudara ahli jelaskan di persidangan ini? Pola luka kasus apa Pak? Kasus pembunuhan, orang yang dibunuh dengan kekerasan tubuh. Begini, kalau pola luka pada kasus pembunuhan kekerasan tubuh itu polanya itu adalah sesuatu yang sifatnya itu kalau menurut saya itu jauh lebih umum, karena umum artinya begini, kekerasan tubuh pada kasus pembunuhan itu pada umumnya itu adalah satu kekerasan yang kita bisa lihat itu kekerasan itu satu tunggal atau banyak. Karena begini, kalau dia tunggal itu misalnya contoh itu satu biasanya dilakukan terhadap satu organ yang memang mematikan, apa kepala misalnya, dipotong sekali mati misalnya, atau kalau kita lihat itu di daerah mereka itu sekali mati juga itu mati. Kemudian apa di organ penting di paru dan di dada. Jadi kalau orang cukup ditusuk satu kali di dada itu kena jantung atau paru itu pasti mati. Itu adalah yang memang ditujukan memang adanya pembunuh langsung. Yang kedua itu adalah pola yang disebut penganiayaan. Penganiayaan itu dia tidak menunjukkan dia tidak ingin dia mati, tapi dia ingin orang ini sengsara, sakit. Maka dilakukan pemukulan pada berbagai macam bagian tubuh yang tidak jelas. Di mana aja bisa tubuh itu ada luka-luka. Nah itu seperti itu. Jadi ada juga ya kalau kita lihat misalnya kalau misalnya dari pola lukanya kita lihat misalnya, oh ini dia ingin supaya kejadian itu tidak ketahuan orang lain.
maka dia akan melakukan pembungkaman. Pembungkaman itu biasanya itu dengan cara dibuka atau dicekik atau dibuka dengan tangan atau alat seperti itu. Jadi kelihatan seperti itu. Jadi dari pola kemarin kita tahu polanya seperti apa. Kalau yang kubur ya seperti itu. Nah, kalau tadi saudara ahli kan juga sudah dibacakan mengenai hasil visum. Apakah juga kalau tadi ahli menyatakan itu berdasarkan pola, bisa itu merupakan pola adanya kekerasan seksual? Apakah bisa dengan pola seperti itu juga merupakan pola adanya penganiayaan yang mengakibatkan mati atau pembunuhan dengan kekerasan tubuh? Bisa tidak dengan dari polanya yang ada tadi disebut sekian belas sekian puluh luka tadi, itu penganiayaan mungkin juga di pembunuhan. Tetapi yang jelas kalau menurut saya ini pasti bukan sesuatu yang dilakukan langsung tertuju untuk membunuh. Itu lebih ke arah penganiayaan karena lukanya terlalu banyak dan sekulit tubuh depan belakang dari atas sampai ke bawah. Baik, jadi juga mungkin ya menurut pendapat ahli. Terima kasih. Kemudian masih ada lagi kepada saudara ahli ya. Nah, saudara ahli apakah pernah memeriksa jenazah yang kemudian kondisinya sudah membusuk atau sudah dalam keadaan tidak bisa utuh lagi jenazahnya? Banyak sekali Pak, sudah tidak terhitung. Banyak sekali. Mungkin ini ya sebagai gambaran itu FKU di RSCM itu adalah kamar jenazah yang paling penuh Pak. Waktu saya sekolah saya di situ 3 tahun, itu satu hari bisa 10 otopsi Pak. Jadi itu kalau yang itu sekian yang busuk juga banyak Pak. Pertanyaan kami lanjutkan kalau memang demikian. Apakah terhadap jenazah-jenazah yang membusuk, jenazah-jenazah yang sudah sulit untuk diidentifikasi atau secara fisik rusak, itu juga saudara ahli terima jenazahnya dalam keadaan label ada di hujan? Kalau polisinya itu polisi yang berpengalaman Pak, itu selalu ada labelnya Pak. Karena label itu sangat penting, itu nanti bukan. Pertanyaan saya, apakah label itu selalu ada di ibu jari? Itu ada di ibu jari, sejauh ibu jarinya ada Pak. Kalau enggak bisa dilampirkan saja di situ Pak. Ya, berarti bisa saja di kantong jenazahnya ya? Di kantongnya Pak itu di dalam Pak. Kalau di luar itu jarang, biasanya di dalam. Di dalam itu di mana? Kantong jenazah, di dalam jenazah di atas jenazahnya. Biasanya kalau dia udah kondisi busuk sama polisi dilapisi sama plastik Pak, jadi dia tidak basah. Bisa di atas jenazah ya, berarti tidak harus di ibu jari. Tidak. Baik. Kemudian tadi saudara ahli juga menjelaskan masalah lambung. Apakah kemudian semua dokter forensik juga dibekali pengetahuan mengenai lambung, pencernaan seperti yang saudara ahli jelaskan? Semua dokter forensik diajarkan itu Pak. Semua dokter salah satu mata kuliah yang saya kuasai. Ya. Sekarang kalau semua dokter forensik diajarkan hal seperti itu, kemudian ada dokter forensik yang berpendapat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, apakah kemudian bisa digugurkan dengan ahli yang tidak melakukan pemeriksaan? Begini Pak, kalau yang namanya ilmu kedokteran semuanya itu ilmunya ada di buku Pak. Ada di buku sudah diteliti oleh ahli di seluruh dunia. Kita tidak memakai ilmu satu orang per orang. Jadi itu sebabnya kalau dia akan itu karena dia juga sekolah. Di sekolah dia jadi seperti itu. Jadi kalau dia ngomongnya lain, ya gampang Bapak ngeceknya, Bapak undang aja 10 dokter forensik tanya ilmunya sama Bapak. Kalau saya bilang itu berbeda dari dia, berarti dia yang beda sendiri. Itu aja. Baik. Terima kasih.
Jadi yang ingin saya pastikan bahwa semua dokter forensik cuma punya cukup pengetahuan untuk itu. Kemudian, nah di sini juga ada tadi pembusukan dan juga penyambunan. Apa yang saudara ahli bisa jelaskan kepada persidangan ini mengenai pembusukan dan penyambunan? Begini Pak, kalau jenazah orang meninggal itu akan proses alamnya dia akan berubah menjadi kondisi namanya kondisi perubahan postmortem lanjut. Postmortem itu setelah kematian. Kalau dia begitu meninggal, yang kita tahu adalah nafasnya stop, jantungnya stop, kemudian sarafnya stop. Setelah kemudian dia akan berkembang menjadi 3. Kalau kondisinya itu kering, udaranya kering dan banyak angin, itu maka dia akan menjadi seperti ikan asin Pak. Kalau malah jadi seperti ikan asin itu namanya mumi. Mumi itu kulitnya jadi keras, jaringan airnya hilang, tapi kemudian keras itu seperti itu dan baunya seperti ikan asin itu namanya mumi Pak. Itu baik dengan karena alam maupun karena kita kasih bahan kimia, itu namanya mumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ditaruh di tempat basah, berterbangan air basah, dan orang ini banyak lemaknya, maka dia berubah menjadi seperti lilin mayat, atau seperti barangkali Bapak tahu itu namanya ada museum, ada tusau, itu yang patung lilin, nah, seperti itu. Orang itu berubah seperti lilin. Itu terjadi kalau dia anak kecil, perempuan dan banyak lemak, itu jadi dalam kondisi basah. Nah, kondisi itu mayatnya itu belayanya itu ya lembek dan baunya tertimpa seperti bau inkubasi. Dan kondisi itu namanya lilin mayat atau proses. Kalau suhunya panas, terik, ya di antara kering dan itu di tengahnya itu dia jadi busuk. Kalau mayat busuk Pak, mayat busuk itu mayat menjadi mengembung, warnanya biru dan baunya busuk sekali Pak. Dan kemudian dia berubah menjadi air cair. Nah kita seringkali yang kita lihat di tengah itu karena Indonesia tropis. Tapi pada beberapa mayat yang terendam air itu jadi antiposen. Tapi pada mayat yang ada di tempat kering, ya, panas kering itu jadi mumi. 3-tiganya di Indonesia ada Pak. 3-tiganya di Indonesia ada. Baik. Apakah saudara tadi menyatakan bisa saja perubahan, apakah dia bisa menjadi seperti fosil atau membusuk atau menjadi lilin atau adanya penyambunan, itu bisa karena faktor alam, bisa juga apakah juga bisa karena campur tangan manusia? Gini Pak, yang proses itu terjadi dia tidak peduli siapa yang bikin itu, tetapi begini ada beberapa kondisi kecenderungan. Laki-laki itu lebih banyak airnya Pak. Jadi kalau laki-laki meninggal itu umumnya jadi mumi. Kalau perempuan lemaknya banyak, yang itu dia cenderung menjadi adiposen. Nah sekarang kalau misalnya saya contoh, saya meninggal, saya masuk ke dalam air sepotong, sepinggang saya masuk di air, ya, saya pakai baju, itu di badan saya itu bisa terjadi 3-3 Pak. Daerah pinggang ke bawah yang terkena itu jadi adiposen. Bagian yang tutup sama baju itu jadi busuk, sedangkan yang kena terik matahari muka saya dan ujung jari saya bisa jadi mumi. Itu bisa jadi 3, dan proses itu terjadi semata-mata asal dia kering jadi mumi, asal dia basah jadi adiposen. Kalau di antara yang jadi busuk itu bisa dibikin ataupun bisa alamiah. Itu yang hasilnya harus cukup bisa tidak. ya. Cukup yang dia boleh. Boleh silakan. Belum tanya dari tadi. Ini kenapa jasa juga nanya? Tadi Pak Jasa juga maka saya tanya jawab saya kenapa jasa. Tadi Pak Jasa menerangkan dulu sebelum bertanya. Perkara ini perkara pembunuhan. Ngapain ngomongin kejahatan seksual? Pertama dalam BAP ada indikasi kejahatan seksual. Ya pengakuan. Tapi ini dulu pertanyaan. Pengakuan itu dari mana? Jadi begini, ahli
saudara mendapatkan ahli forensik, ya, bedah mayat, periksa mayat. Ada berita nih, polisi bilang, dokter, lihat tuh di rumah itu ada perampokan dengan senjata ditembak. Waktu saudara masuk, saudara lihat ada tanda-tanda kejahatan seksual. Bagaimana saudara bikin visum? Oh iya, dia dirampok, ditembak kepalanya. Atau saudara bilang, ini ada tanda-tanda kejahatan seksual, ini ada begini, celananya begini, spermanya ada. Gimana kira-kira sebagai dokter yang baik? Kalau begini, prinsipnya dokter itu ya bikin apapun ke kita periksa lengkap. Kita periksa lengkap, kita tulis indikasi apapun, termasuk misalnya walaupun tidak ada informasi di polisi, kita periksa racun cepat. Ada racun apa enggak? Kalau perempuan, otomatis kita akan periksa ada kejahatan seksual apa enggak. Kita ambil sampel. Walaupun kemudian itu tidak kita periksa, itu kita nggak periksa, tapi kewajiban kita kalau perempuan kita periksa tidak harus secara lebih teliti, karena seringkali kasusnya itu pembunuhan ternyata ada seksualnya juga. Kalau ditanya kemudian kita nggak periksa, kita jadi salah. Maka di forensik standarnya adalah lakukan pemeriksaan secara lengkap. Pada perempuan harus dilakukan indikasi seolah-olah itu adalah kekerasan seksual. Kita ambil sampel dan segala bahwa kemudian itu nanti baru dipertanyakan belakangan. Kalau kita melakukan sesuatu, kewajiban kita tetap forensik langsung lapor polisinya untuk kasih tahu, Pak, ini ada seksualnya loh Pak, begini, maka itu tidak menjatuhkan seperti itu. Terima kasih saksi ahli. Terima kasih. Ini soal level nih. Kalau karena tadi ditanya ibu jari ada di atas badan atau di pembungkus. Jadi begini, tadi keterangannya sudah jelas, yang tidak pakai label juga bisa. Iya. Ya. Ini Tapi melihat situasinya, iya. ini orang hidup langsung makan, tidak usah ada label. Ya. Ini pertanyaan saya. Kalau labelnya ditaruh di badan, di visum ditulis nggak label ada, kalau di badan atau ditulis label tidak ada. Nah begini, itu kalau saya tidak tahu yang di sini formatnya pakai apa, kalau di FKUI di RSCM itu kita tertulis nomor 1 pemeriksaan adalah ditemukan label berupa kertas apa, bertulisan apa, diikat atau ada di mana, itu tertulis pada itu harus masuk dalam. Kalau ditulis tidak ada, berarti bukan di atas badan dong, atau memang tidak ada. Nah mungkin begini, kalau untuk filenya itu tolong dokternya dihadirkan dan ditanya apa maksudnya. Kalau dokternya sih bilang memang tidak ada, apa dong. Nah sekarang saya tanya tadi mengenai penganiayaan yang dokter bilang, yang ahli bilang tadi, luka di sana sini bisa dikatakan penganiayaan dari sekujur tubuh. Nah pengalaman dokter untuk penganiayaan, terutama yang akibatkan mati, kalau udah luka di kepala, luka di kiri, di kanan, apa hukum ada luka juga di paha bagian dalam? Gini, ada kecenderungan kalau orang ya dianiaya dan segala dia akan melindungi diri. Melindungi diri dia pasti akan melakukan membarikel, kita bilang seperti kayak bayi gitu, dia barikel karena dia akan melindungi bagian depan tubuhnya. Itu seperti itu. Jadi kalau daerah sekitar itu dada, paha bawah, paha dalam, itu adalah bagian yang paling jarang dianiaya karena itu bagian yang biasa dilindungi di bagian ini. Kalau dia ada ini, makanya itu yang saya bilang tadi, dokter tidak memastikan, tapi dokter mengatakan ada pola luka. Pola luka di paha itu biasanya akan kaitannya dengan kekerasan seksual. Apalagi kalau ada indikasi lain, misalnya dia karena ada robekan di suatu darah dan sebagainya. Itu adalah satu kesatuan, bukan satu kepastian, tapi indikasi. Jadi itu yang terutama dilindungi itu dada, paha bagian dalam sehingga jarang terjadi ada memar pada penganiayaan. Baik, dari saya cukup. Kalau saya sedikit aja, saya tertarik. Sebenarnya saya bukan masalah pemerkosaan atau apa, cuman saudara terangkan tadi pengalaman saudara bahwa sudah ratusan, sudah apa kan itu ya, saudara apabila pembunuhan selalu ditujukan kepada alat-alat hitam, kan itu saudara bilang. Coba saudara
Ada 3 organ, nanti kalau kita konotasinya kemaluan Pak. Ini organ kita, organ kita itu ada 3 Pak. Yang itu yang bikin orang hidup. Pertama otak, karena otak itu merindah seluruh badan. Satu otak. Ya. Maka kalau orang mau bikin orang mati, maka ketok kepalanya mati. Otak lah ya. Yang kedua, Jantung Pak. jantung. Ya, kalau saya mau nembak orang, saya nembak jantung jadi langsung mati Pak. Karena jantung itu yang memberikan darah pada seluruh tubuh. Ya. Yang ketiga paru Pak. Paru. Kalau parunya ditusuk kempes, mati tadi ya, karena paru itu memberikan oksigen pada seluruh tubuh. Jadi, kalau seorang yang pembunuh profesional, dia mengaruh pada 3 organ itu Pak. Dan inilah 3 organ ini lah alat yang sangat vital Ya. mengakibatkan mati. Mati juga tidak Pak. Pengalaman mati ini biasanya langsung kalau kita kematiannya langsung ketiga. Salah satu lah ya. Salah satu aja Pak. Saya tertarik di situ aja. Kalau Leher itu sebenarnya lebih nggak termasuk Pak, tapi dia itu kabel utama Pak. Jadi kalau mau bunuh warga ya, itu di leher juga oke, karena itu daerah Tidak utama, ya. Tidak utama. apalagi siapa? Saya ingin tanya sedikit saja ya. Saya ingin tahu pendapat ahli ya, luka yang timbul pada saat orang masih hidup dengan luka yang timbul setelah orang sebelum mati, apakah ada perbedaan? Kalau luka hidup dan mati itu ada sendiri koreksi, itu namanya radikalitas luka Pak. Jadi kita itu salah satu yang kita pelajari waktu di koreksi, karena kita mesti kalau ada luka, kita mesti tahu ini lukanya setelah mati atau masih hidup. Beda Pak, kalau masih hidup darahnya masih mengalir. Jadi misalnya contoh saya gemuk, pasti ada pengaruh, ada darah masih mengalir. Tapi kalau sudah mati, saya angkat itu nggak ada darah. Ditusuk misalnya dada saya, kalau saya sudah mati ditusuk, parunya bolong tapi tidak ada darah. Tapi kalau saya masih hidup ditusuk, pasti darahnya berubah di dalam. Maksud saya selain darah ada bekas yang berbeda tidak antara luka pada saat hidup dan luka pada saat orang Beda Pak, kalau dia lukanya pada waktu hidup, maka kalau itu ada luka, tubuh itu sel darah itu tidak akan lari ke tempat luka. Maka dengan mikroskop kita bisa tahu, oh ini ditusuknya sekian jam sebelum meninggal, yang ini sesudah meninggal. Kalau sudah meninggal ditusuk itu darah putih tidak lari ke situ Pak. Jadi dengan mikroskop kita bisa tahu bedakan ini telah mati atau sudah mati. Misalnya contoh pada kasus mutilasi, orang dibunuh bukan dipotong-potong. Kita mesti tahu itu dipotongnya waktu hidup atau waktu mati. Kalau mati masih hidup berarti penganiayaan Pak. Pembunuhan plus penganiayaan. Tapi begitu kita lihat lukanya setelah mati, berarti dia memotong-potong ya jenazah. Itu pasalnya beda Pak ya. Makanya itu harus diperiksa oleh dokter. Ini mengenai gradasi warna luka, saudara ahli. Di visum dikatakan memar warna kehitaman, memar warna kehitaman. Kalau memar warna kehitaman, itu luka yang ditimbulkan pada saat orang masih hidup atau memar-memar setelah mati. Itu memar waktu masih hidup dan terjadinya tidak lama sebelum meninggal. Memar masih hidup dan tidak lama sebelum meninggal, makanya berwarna kehitaman. Ya. Itu sudah dipastikan dalam ilmu forensik. Iya. Jadi kalau seandainya dibunuh dulu baru diinjak-injak, warnanya bukan kehitaman. Tidak ada warna begitu Pak. Tidak ada warna begitu. Iya. Jadi itu warna yang ditimbulkan sesaat sebelum kematian. Ya. Karena visumnya semua bilang memar warna hitam, memar warna hitam. Jadi secara forensik penjelasannya seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Jadi cukup ya ceritanya terakhir. Kalau otak yang dituju oleh pelaku pengalaman mati dengan cara bagaimana dia Diketok. diketok atau dia apakah Diketok dipukul atau digenturin ke itu pasti dipukul atau dibenturkan dibentur ya. Itu pengalaman ya. Cukup bisa kan? Ini saudara